berani menolak ajakan bos besar. Leon berpikir ia ingin mengajak Jovita makan malam sebagai tambahan kado yang ia berikan tadi. Ia sudah memesan restoran mewah yang romantis di daerah Jakarta Selatan. Aku harus mulai dari mana untuk bicara padanya? Ia memikirkan cara untuk mengajaknya dinner. Leon bukan tipe lelaki yang bisa bersikap romantis. Saat ingin mengajak Hara makan malam saja, ia harus gelisah yang kesekian kalinya hari ini. Lebih baik disuruh melenyapkan orang sekalian daripada untuk melakukan hal-hal seperti ini. Leon menggosok-gosok hidung, sesekali ekor matanya melirik Jovita. Wanita cantik itu kembali ke mode diam, menatap jauh ke arah tepi pantai. Leon beberapa kali menggoyangkan kaki untuk menghilangkan kegugupan dalam hatinya. Jovita sudah memakai kalungnya dan tidak menyadari kegelisahan Leon kali ini. Baiklah, aku akan bicara. Kalau ia menolakku, aku akan memaksanya. Gampang. Ucap Leon dalam hati. Ia baru saja mau membuka mulutnya. Bos, aku datang. Suara itu menghentikan mulutnya untuk bicara. Matanya berpaling ke arah yang empunya suara. Lelaki pengganggu ketenangan hati dan jiwanya tiba-tiba muncul di depan matanya di waktu yang tidak tepat. Kak Tony? Suara Jovita menggema di gendang telinga Leon. Kapan datang, Kak? Ia ingin berdiri, tapi borgol cinta itu menahannya. Baru tiba tadi. Jawab Tony bersikap hormat dan sopan di depan bos besar. Tapi mata Jovita tidak berpaling dari Tony, membuat Leon memicingkan matanya, menahan kesal. Baiklah, kita ada pekerjaan penting di sini. Kamu urus semuanya. Ujar Leon meminta Tony pergi. Saya membawa sesuai pesanan bos. Ucap Tony. Bagus. Besok kita sudah bisa langsung survei lapangan. Pastikan tidak ada masalah. Saya tidak mau kejadian terakhir kali terulang lagi. Kerja yang sungguh-sungguh. Baik, bos. Lelaki bermata sipit itu menatap tangan yang terborgol. Ia tersenyum geli melihat sang bos. Apa Kak Tony juga membawa pesananku? Tanya Jovita dengan mata membesar. Wajah bersemangat menatapnya dengan serius. Iya, saya membawanya. Benarkah? Wah, aku senang. Tunggu aku di bawah ya. Tiba-tiba, Jovita menyeret tangan Leon masuk ke kamarnya lagi. Hei, kamu mau ngapain? Apa yang ingin kamu lakukan? Leon menatap sinis. Diamlah, kamu bilang tadi kita tidak boleh terborgol seperti ini kan? Kita harus mencari kunci borgolnya. Ujar Jovita dengan otak liciknya mulai bekerja lagi. Ia berpura-pura mencari kunci dan menjatuhkan kuncinya di bawah bantal. Hei, kita dari kemarin sudah mencari. Tidak ada kan? Sudah hentikan. Aku mau mandi. Kita harus pergi. Aku ada janji saat ini. Ujar Leon. Ia malah berharap kunci itu tidak ketemu. Melihat Tony datang, ia merasa ada pengganggu yang harus ia jaga. Tidak boleh seperti itu. Aku juga tidak ingin ikut denganmu malam ini. Begini, tidak bagus dilihat orang. Aku mau ke kamar mandi, tapi aku menahannya karena tidak mau kamu ikut-ikutan. Ujar Jovita mencari-cari alasan. Ini dia. Tangannya menunjuk kunci dan memungutnya dari bawah bantal dan dengan cepat membuka borgol. Bos, mandi dulu saja. Aku mau ke bawah. Ujar Jovita meninggalkan Leon yang masih bengong kayak patung. Ia berpikir kalau ada permainan Jovita di balik ini semua. Hei, kenapa kuncinya tiba-tiba muncul saat kamu melihat Tony? Tunggu, jelaskan padaku. Ini maksudnya apa? Tadi aku setengah mati mencarinya, bahkan sarung bantalnya juga aku sudah geledah, tapi tidak ada. Tapi kenapa tiba-tiba bisa muncul? Ini tidak benar. Teriak Leon. Itu karena bos mencarinya pakai otot, bukan pakai otak. Teriak Jovita terkekeh berjalan ke arah pintu. Makanya, jangan sedikit-dikit marah-marah. Yang ada, matanya makin rabun dan cepat tua. Ucap Jovita membuka pintu kamar Leon. Terus, kamu mau kemana? Jangan macam-macam.
Sudah, mandi dulu biar segar. Aku mau bertemu Kak Tony dulu. Jovita, berhentilah. Ini perintah. Maaf bos besar, aku turun dulu. Jovita berlari kecil. Berantakan. Aku sudah pesan restoran untuk mengajaknya makan malam. Akan batal juga. Jovita, kembali ke sini. Wanita itu tidak mendengarnya lagi. Ia turun dengan langkah kaki yang panjang. Mendengar Tony datang, ia terlihat senang. Di sisi lain, ada pihak yang kesal setengah mati. Leon uring-uringan. Semua yang ia rencanakan jauh-jauh hari berantakan. Tidak ada yang terlaksanakan satupun. Ia meraih ponselnya dan melemparkan borgol itu dengan kesal. Batalkan acara makan malamnya. Pintanya pada anak buahnya. Tapi bos, klien kita sudah menunggu malam ini. Iwan mengingatkan. Oke, baik. Jangan membatalkannya. Suruh Salsa menemaniku malam ini. Pintanya lagi. Baik bos. Salsa terlihat sangat senang saat bos Leon mengajaknya menemaninya makan malam romantis. Gaun malam yang ia kenakan terlihat indah di tubuhnya. Gaun model blackless yang jadi pilihan Salsa. Gaun yang memamerkan bagian punggung indahnya. Ia bolak-balik melihat dirinya di pantulan kaca di kamar. Jovita gagal diajak makan malam. Karena ia memilih untuk menemani Tony merawat kelinci yang dibawa Tony dari Kalimantan. Sebelum Jovita berangkat ke Jakarta saat itu, Tony berjanji akan memberikannya sepasang kelinci berwarna abu-abu. Asal Jovita jadi anak penurut pada Leon, agar ia tidak disakiti. Saat ia menelpon Biatin, ia menempati. Karena Jovita baik-baik saja. Akhirnya, ia membawa sepasang kelinci. Raut wajah kesal terlihat jelas terlukis di wajah Leon. Apalagi saat Jovita bercanda dengan Tony. Ia mendekati mereka berdua. Saya ingin mengajakmu pergi. Ucap Leon, memberanikan diri meminta Jovita menemaninya. Aku tidak ingin pergi kemana-mana, bos. Aku ingin merawat kelinciku. Ucap Jovita menggendong seekor kelinci betina. Tony menunduk takut. Anak buahnya yang lain saling melihat satu sama lain. Biatin hanya bisa menahan napas melihat kelakuan Hara. Karena wanita cantik itu berani-beraninya menolak ajakan bos Leon. Karena sejauh ini belum ada orang yang berani menolak perintah bos mereka. Baiklah, ujar Leon, tidak ingin mempermalukan dirinya di depan anak buahnya, terlebih di depan Tony. Ia menerima penolakan itu. Tapi saat di dalam kamar, tepatnya di kamar mandi, tembok kamar mandi yang jadi sasarannya, ia merasa hatinya panas saat melihat Jovita tertawa lepas bersama Tony, tetapi menolak ajakannya sebagai seorang bos. Ia merasa terhina. Tangannya yang kokoh menonjok tembok kamar mandi dengan kuat, hingga tangannya terluka. Tetapi, ia merasa hatinya jauh panas. Kenapa jika dia bersamaku tidak pernah tertawa lepas seperti itu? Tapi di depan Tony, dia bisa bahagia seperti itu. Dasar wanita bodoh. Aku yang memilikimu semuanya. Apa yang kamu punya, semuanya milikku. Termasuk tawa itu. Tubuhmu, semuanya milikku. Ujarnya dengan rahang mengeras. Ia keluar dari kamar mandi, hanya membalutkan perban di tangannya dan berpakaian rapi. Salsa sudah menunggunya di bawah. Anak buahnya terlihat saling menatap satu sama lain. Mereka tahu, bosnya gagal mengajak Jovita, makanya mengajak wanita itu. Tapi wajahnya terlihat angkuh dan sombong, apalagi saat melihat orang-orang Leon. Berbeda dengan Jovita yang selalu ramah dan tidak pernah sombong pada mereka. Malah, terkadang Jovita bercanda pada anak buah Leon.